Bara Aditama adalah definisi kesuksesan yang terlihat di permukaan. Di usianya yang menginjak 50 tahun, ia telah membangun kerajaan properti yang menjulang di ibu kota. Ia tinggal di sebuah rumah mewah bergaya kolonial di Menteng, lengkap dengan kolam renang yang biru dan taman yang terawat. Namun, kemewahan itu terasa hampa. 2 tahun setelah kepergian Arumi, istri pertamanya yang meninggal karena sakit parah, Bara hidup dalam kesunyian yang memekakkan telinga. Rumah itu terlalu besar untuk satu orang. Setiap malam, Bara akan duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap foto mendiang istrinya dengan rasa bersalah yang tak terucapkan. Ia mendamba kehangatan, sebuah tangan untuk menggenggamnya, sebuah tawa untuk mengisi dinding-dinding sunyi itu. Hasrat akan kehangatan itulah yang membawa Ratna Wulan masuk ke dalam kehidupannya. Ratna adalah gadis desa dari kaki Gunung Kidul yang bekerja sebagai kasir di salah satu butik rekan Bara. Usianya baru 28 tahun, terpaut 22 tahun dari Bara. Ratna tidak agresif, justru ia sangat pendiam dan selalu mengenakan pakaian yang serba tertutup. Justru sikap dingin dan matanya yang misterius, seperti menyimpan ribuan rahasialah yang membuat Bara tertarik. Ia merasa Ratna berbeda, tidak seperti perempuan kota lain yang hanya mengincar uang. Ratna tampak lugu, rapuh, dan membutuhkan perlindungan. Bara, dengan ego seorang pria sukses, merasa berkewajiban untuk menjadi pahlawannya. "Aku tidak butuh hartamu, Mas. Aku hanya butuh cinta yang tulus," kata Ratna suatu sore. Kalimat klise yang entah kenapa terdengar begitu meyakinkan di telinga Bara. Seminggu sebelum hari pernikahan, Bara membawa Ratna ke pemakaman keluarga untuk berziarah ke makam almarhumah Arumi. Itu adalah hari yang dingin, dengan bau tanah basah dan kembang 7 rupa yang menyengat. Saat Bara khusyuk membersihkan nisan, Ratna berdiri sedikit menjauh. Mata Ratna yang biasanya tampak redup, kini terlihat bersinar aneh di bawah bayangan pohon kemboja. "Aku janji, Mas," bisik Ratna. Suaranya pelan tapi menusuk. "Aku akan membuat Mas Bara bahagia, sangat bahagia, sampai Mas Bara lupa pernah ada perempuan lain di tempat ini." Kalimat itu, pernyataan cinta yang ambigu, diucapkan di atas makam istri pertama, seharusnya membuat Bara merinding. Tapi Bara salah mengartikannya sebagai komitmen tulus. Ia memeluk Ratna, tanpa menyadari ada seutas rambut gimbal kecil yang terlepas dari saku kebaya Ratna, dan jatuh tepat di atas gundukan tanah merah makam Arumi. Ratna tersenyum tipis. Senyum itu dingin, kemenangan yang tersembunyi. Sebuah simpul telah terikat. Pernikahan akan dilaksanakan akhir pekan ini. Bara mengira ia menemukan cinta sejati. Ia tidak tahu, ia baru saja menyambut petaka yang datang berbalut kain sutra. Pesta pernikahan Bara dan Ratna berlangsung meriah dan mewah. Meski Bara menangkap tatapan sinis dari beberapa rekan bisnisnya. Mereka tahu perbedaan usia itu terlalu mencolok, namun Bara mengabaikannya. Malam telah larut. Mereka tiba di kamar utama yang telah didekorasi Ratna sendiri. Bara terkejut. Alih-alih nuansa romantis, kamar itu terasa dingin dan gelap. Ratna menolak semua lampu dimmers dan hanya menyalakan 2 lampu tidur bernuansa kuning yang redup. "Kenapa gelap sekali, Ratna?" tanya Bara, mencoba bersikap santai. "Aku tidak suka terang, Mas. Membuatku pusing," jawab Ratna datar, melepas gaun pengantinnya tanpa bantuan Bara. Hal yang paling aneh adalah aromanya. Bukan lagi wangi melati segar yang seharusnya Bara hirup. Udara kamar itu dipenuhi bau yang sangat menyengat, seperti kemenyan basah yang dibakar bersama kayu cendana yang sudah lapuk. Bau yang identik dengan ritual kuno. Ratna duduk di sisi ranjang, memunggungi Bara. Ia tidak menunjukkan antusiasme selayaknya pengantin baru. Gerakannya kaku. "Ada yang mengganggu, sayang?" Bara mendekat, berusaha memeluknya dari belakang. Ratna menepis tangan Bara dengan gerakan cepat dan dingin. "Tunggu, Mas. Aku bilang ada yang harus kulakukan." Dari sebuah tas tangan, Ratna mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir yang tampak sangat tua dan diikat dengan kain muri hitam. Di mata Bara, benda itu terlihat menjijikkan, kotor, dan tidak pantas ada di kamar pengantin. Ratna meletakkan kotak itu di lantai,
mengambil sebuah kembang 7 rupa yang ternyata ia sembunyikan di balik vas bunga, lalu membakar sebatang kemenyan yang aromanya menusuk membuat Bara mual. "Ratna, hentikan! Apa-apaan ini? Ini malam pengantin kita, bukan malam tirakatan." Bara mulai emosi. Ratna menoleh, dan untuk pertama kalinya, Bara melihat tatapan mata Ratna yang benar-benar kosong. Pupilnya melebar, dan ada kilatan aneh yang membuatnya merinding. "Ini ritual, Mas," bisiknya. Suaranya bukan lagi suara Ratna yang Bara kenal. Suara itu dalam, serak, seolah keluar dari tenggorokan orang lain. Ritual agar Mas Bara hanya melihat aku, hanya mencintai aku, selamanya. Ratna mulai merapal mantra. Bahasa yang keluar dari mulutnya terdengar seperti lengkingan binatang yang terperangkap. Ia menaburkan bubuk hitam dari kotak kayu itu di sekeliling ranjang, membentuk lingkaran tidak sempurna. Bara panik. Ini bukan lagi sekedar klinik biasa. Ini adalah sesuatu yang gelap, sesuatu yang melanggar batas kewarasan. "Ratna, kau sakit. Kita harus ke dokter." Bara mencoba meraih tangannya, kali ini lebih keras. Saat tangan Bara menyentuh bahu Ratna, Ratna menjerit nyaring, seolah kulitnya terbakar. Pada saat yang sama, kemenyan yang dibakarnya padam seketika, dan udara dingin yang ekstrim menerpa ruangan, membuat bara api di tungku penghangat ruangan seolah membeku. Di sudut kamar, dekat jendela, Bara melihatnya, siluet hitam setinggi manusia dewasa, tanpa bentuk yang jelas, namun memancarkan aura dingin yang mematikan. Sosok itu bergerak perlahan menuju Ratna. Bara mundur, terpojok ke dinding. Ia sadar, ia telah membuka pintu bagi sesuatu yang jahat. Ratna, dengan air mata yang mengalir di pipinya, memelototi Bara. Tapi itu bukan air mata sedih, melainkan air mata kemarahan yang mendalam. "Kau milikku, Bara, dan sekarang kau juga miliknya." Bara terbangun. Kepalanya berdenyut hebat. Ia mendapati dirinya tidur di sofa ruang kerja, bukan di kamar pengantin. Kengerian semalam terasa seperti kabut, namun meninggalkan sisa rasa pahit dan mual. Ia bergegas ke kamar utama. Kamar itu kini bersih. Kotak kayu, kemenyan, dan kembang 7 rupa semuanya lenyap. Ratna sedang merapikan tempat tidur, tampak tenang dan cerah. Seolah-olah ritual semalam hanyalah ilusi Bara yang kelelahan. "Mas, kenapa tidur di luar? Aku mencarimu," sapa Ratna dengan suara lembut yang kontras dengan serangkaian bisikan mantra semalam. Bara menatap Ratna lekat-lekat, mencari jejak mata kosong yang menakutkan. Ratna yang ini adalah Ratna yang ia nikahi. Cantik, tenang, dan sedikit pendiam. "Semalam, kau melakukan ritual aneh," ujar Bara hati-hati. "Tentang bubuk hitam itu dan bayangan itu." Ratna tersenyum kecil. "Mas Bara pasti kelelahan. Itu hanya mimpi buruk, Mas. Aku hanya membakar sedikit dupa untuk membuat aroma kamar lebih tenang." Bara tahu Ratna berbohong. Ia tidak gila. Ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meskipun Bara merasa takut dan ingin menjauhi Ratna, sebuah perasaan aneh mulai muncul dalam dirinya. Rasa keterikatan yang tak wajar. Saat Bara mencoba keluar rumah untuk pergi ke kantor, kakinya terasa berat. Ia merasa cemas luar biasa jika harus meninggalkan Ratna sendirian. Pikirannya dipenuhi gambaran Ratna, wajahnya, senyumnya. Perasaan itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari cinta normal. Itu adalah obsesi. Dan Bara tahu obsesi ini ditanamkan. Di kantor ia tidak bisa fokus. Dokumen-dokumen penting terlihat kabur. Ia hanya ingin pulang, melihat Ratna, dan memastikan Ratna ada di sisinya. Tiba-tiba ia merasakan sakit menusuk yang luar biasa di pergelangan tangan kirinya. Bara menyingsingkan lengan kemejanya. Di sana, Bara menemukan sebuah tanda lahir yang tidak pernah ada sebelumnya. Lingkaran hitam kecil yang menyerupai noda tinta, terasa panas dan sedikit berdenyut. Ia ingat bubuk hitam yang ditaburkan Ratna semalam. Ia menyadari guna-guna itu sudah menempel pada dirinya. Saat makan malam, Bara memberanikan diri. "Ratna, kita harus membatalkan pernikahan ini. Aku tidak bisa." Wajah Ratna langsung berubah kaku.
Mata yang kosong itu kembali, meskipun hanya sepersekian detik. Piring di tangan Ratna bergetar. Mas Bara tidak bisa, jawab Ratna pelan, namun nadanya mengancam. Kita sudah terikat. Aku akan memberimu uang, kau bisa pergi kemanapun kau mau, desak Bara. Ratna tertawa sinis. Uang? Aku tidak butuh uangmu, Mas. Aku butuh kehidupanmu. Saat itulah Bara mendengar bisikan. Bisikan yang sangat pelan, seolah datang dari balik telinganya. Namun suaranya berat dan menggerutu. Dia milikku, kau tak bisa mengambilnya. Bara menoleh cepat, memastikan Ratna tidak mendengar. Tapi Ratna hanya tersenyum puas. Jangan coba-coba, Mas. Dia, teman-temanku, tidak suka jika ikatannya dilepas. Lebih baik Mas Bara mencintaiku dengan tulus saja, seperti yang sudah ditakdirkan, kata Ratna mengakhiri percakapan dengan nada kemenangan dingin. Bara menyadari ia tidak hanya menikahi Ratna, ia telah menikahi entitas gelap yang mengikutinya. Dan malam itu, ia tidur di samping istri mudanya dengan ketakutan yang mencekik. Bara tidak bisa hidup dalam ketakutan dan obsesi yang dipaksakan. Rasa cintanya pada Ratna terasa seperti rantai panas yang membakar jiwanya. Ia memutuskan harus memutus ikatan ini secepatnya. Diam-diam, Bara menghubungi Pak Kiai Hasan, seorang ulama sepuh yang terkenal memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib di kampung halamannya. Bara mengatur pertemuan rahasia beralasan ada urusan bisnis di luar kota. Aku yakin ini guna-guna, Kiai. Setiap kali aku ingin meninggalkannya, aku merasa sakit fisik dan ada suara yang berbisik padaku. Jelas Bara menunjukkan lingkaran hitam aneh di pergelangan tangannya. Kiai Hasan menatap lingkaran itu dengan serius. Ini bukan pelet biasa, Nak Bara. Ini ikatan darah yang sudah mendarah daging. Ratna pasti menggunakan tumbal atau perjanjian yang sangat kuat. Dan kau tidak sendiri di rumah itu. Ada khoddam yang sangat jahat mengawalnya. Kiai Hasan memberikan Bara sebuah jimat penangkal yang dibungkus kain putih dengan rajah Arab. Letakkan ini di bawah bantal Ratna saat dia tertidur. Jika ilmunya belum terlalu kuat, benda ini akan melemahkan ikatannya sementara waktu. Tapi hati-hati, khoddam itu akan marah besar. Kembali ke rumah, Bara menunggu hingga larut malam. Ia harus berjuang melawan rasa obsesi yang terus menariknya ke kamar Ratna. Pukul 2 pagi, Ratna sudah tertidur pulas. Wajahnya yang damai terasa kontras dengan kengerian yang ia bawa. Bara bergerak perlahan, tangannya gemetar saat ia merangkak ke sisi ranjang. Ia menyelipkan bungkusan jimat itu di bawah bantal Ratna. Belum sempat Bara bernafas lega, Ratna tiba-tiba bergerak. Bukan bangun, melainkan kejang hebat di atas ranjang. Tubuhnya melengkung aneh, punggungnya terangkat dan ia mengeluarkan suara gerungan serak. Bukan suara manusia, melainkan raungan binatang buas yang tertangkap. Jimat penangkal di bawah bantal itu tiba-tiba terbakar tanpa api, mengeluarkan asap hitam yang pekat dan berbau belerang. Suara Ratna yang menggerung berubah menjadi tawa cekikikan yang menggema di seluruh kamar. Lampu kamar mulai berkedip liar. Sosok hitam tanpa bentuk yang Bara lihat di malam pertama kini muncul lagi. Kali ini jauh lebih besar dan nyata. Sosok itu berdiri di kaki ranjang, matanya merah menyala. Berani sekali kau mencoba melepaskannya, manusia bodoh. Suara itu datang, bukan dari mulut Ratna, melainkan dari udara kosong di sekitar Bara. Itu adalah suara jin pengawal Ratna. Sosok itu melayang ke arah Bara. Bara merasakan dorongan fisik yang sangat kuat di dadanya, seolah dihantam palu godam. Ia terlempar menabrak lemari kaca hingga pecah berantakan. Ratna tiba-tiba membuka matanya. Matanya kembali normal, namun ia terlihat sangat lemas dan kedinginan. Ia memanggil nama Bara dengan nada manja. "Mas Bara, kenapa ribut-ribut? Aku kedinginan. Kemari." Bara terengah-engah, tubuhnya sakit semua. Ia melihat Ratna, lalu melihat pecahan jimat yang terbakar di lantai dan menyadari ia gagal. Usaha pertamanya justru memperkuat ikatan dan membuat jin pengawal itu tahu bahwa ia sedang berjuang. Bara menyadari ia tidak hanya melawan Ratna yang manipulatif, tetapi juga kekuatan gaib yang jauh lebih tua dan lebih kuat yang kini telah mengumumkan keberadaannya. Setelah insiden jimat yang terbakar,
Bara tidak hanya merasakan sakit fisik di dadanya, tetapi juga penurunan drastis pada kewarasan mentalnya. Obsesi terhadap Ratna semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa jauh dari istrinya lebih dari 1 jam. Jika ia mencoba pergi ke kantor, ia akan merasakan mual, pusing, dan tiba-tiba kakinya tersandung. Ratna menyikapi kondisi Bara dengan sikap yang sangat tenang, bahkan terkesan dingin. Ia memperlakukan Bara layaknya pasien yang sakit, bukan suami. "Mas Bara butuh istirahat, biar aku yang mengurus semua. Jangan khawatirkan kantor," kata Ratna, memijat pelipis Bara dengan jari-jari yang terasa sangat dingin. Perkataan Ratna selalu terdengar logis, padahal tujuannya jelas, mengisolasi Bara. Di luar rumah, bisnis properti Bara mulai kacau. Proyek-proyek besar yang seharusnya menghasilkan keuntungan mendadak macet. Mitra bisnisnya satu persatu mundur, beralasan Bara sudah tidak fokus. Bara yakin ia masih kompeten, tetapi Ratna telah mengambil alih semua komunikasi. Setiap ada telepon penting, Ratna akan selalu mengangkatnya terlebih dahulu. "Mereka hanya ingin menjerumuskanmu, Mas. Biarkan aku yang memegang kendali." Ratna meyakinkan Bara sambil memegang erat buku cek dan kunci brankas. Bara, dalam keadaan tergunanya, hanya bisa menyetujui. Ia merasa tubuhnya dikendalikan oleh Ratna, jiwanya ditarik oleh benang-benang gaib. Ia menjadi boneka yang mengangguk. Suatu siang, Bara sedang duduk di tepi kolam renang, mencoba menikmati sinar matahari. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin ekstrim di punggungnya. Ia menoleh. Di ujung kolam, di bawah naungan pohon Kamboja, Bara melihatnya lagi. Sosok hitam tanpa bentuk, tapi kali ini lebih solid. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mengawasi. Bara tersentak. Ia menatap sosok itu, lalu menoleh ke pintu rumah. Ia melihat Ratna sedang berdiri di ambang pintu, tersenyum kecil. "Kenapa, Mas?" Ratna memanggil. Bara menoleh kembali ke pohon Kamboja. Sosok itu sudah menghilang. "Tidak ada apa-apa," jawab Bara mencoba menormalkan napasnya. Ratna berjalan mendekat. Kini senyumnya berubah menjadi sinis. Ia berbisik tepat di telinga Bara. Suaranya mengandung ancaman yang mengerikan. Dia bilang, "Mas Bara harus berterima kasih. Dia yang akan menjaga harta kita agar tidak dicuri orang lain. Dan dia akan selalu ada di sana, di tempat yang Mas Bara paling suka, untuk memastikan Mas Bara tidak sendirian." Ratna tidak hanya menggunakan guna-guna untuk mengikat Bara, tetapi juga menggunakannya untuk menghancurkan hidup Bara secara finansial dan spiritual. Bara kini terjebak dalam jaring-jaring laba-laba Ratna, dan ia mulai kehilangan kontak dengan dunia nyata. Bara tahu ia harus mencari bantuan dari seseorang yang bisa ia percaya di luar rumah itu. Satu-satunya orang itu adalah Adi, kepala operasional di perusahaannya yang paling setia. Suatu pagi, saat Ratna sedang sibuk merapikan kamar belakang yang kini ia jadikan ruang ritual pribadi, Bara menyelinap ke ruang kerja. Tubuhnya gemetar hebat karena rasa obsesi yang menuntutnya kembali ke sisi Ratna. Ia harus cepat. Bara meraih ponsel lamanya yang ia simpan di brankas tersembunyi. Dengan tangan yang berkeringat, ia mengetik pesan singkat kepada Adi. "Adi, segera temui aku di hotel lama kita. Rahasia. Ratna sakit. Aku butuh bantuan legal untuk mengambil alih aset. Sekarang." Bara mengirim pesan itu dan segera menghapus log panggilan dan pesan, lalu mengembalikan ponsel itu ke tempatnya. Ia merasa sedikit lega. Sebuah harapan kecil telah tertanam. Beberapa jam kemudian, Bara duduk di ruang tamu, berpura-pura membaca majalah. Ratna muncul dari belakang rumah, wajahnya tegang dan tidak lagi ramah. Ia berjalan perlahan ke hadapan Bara. "Mas Bara mau pergi kemana?" tanya Ratna. Suaranya menusuk dingin. Aku tidak kemana-mana, Ratna. Aku hanya ingin istirahat," jawab Bara. Jantungnya berdebar kencang. Ratna tersenyum sinis. Senyum itu membuat Bara merinding. Ia mengangkat tangan kanannya. Di sana Ratna memegang ponsel lama Bara. "Aku tahu, Mas Bara mau menemui Adi," kata Ratna, mengayunkan ponsel itu di udara. "Mas Bara ingin mengambil alih aset, melawanku." Bara terhenyak. Bagaimana Ratna bisa tahu? Ia bahkan belum meninggalkan rumah. "Kenapa, Mas? Ratna tidak cukup. Ratna sudah membuat Mas Bara menjadi raja di rumah ini. Kenapa masih ingin pergi?" Ratna mendekat, matanya berkilat marah.
Ratna menampar wajah Bara keras, kemudian mencengkram erat jari telunjuk kanan Bara, jari yang digunakan Bara untuk mengetik pesan kepada Adi. "Tangan ini yang berani mengkhianatiku ya," bisik Ratna penuh kebencian. Bara merasakan sakit yang luar biasa, bukan hanya karena cengkraman Ratna, tapi rasa panas yang membakar dari dalam. Ratna merapal mantra singkat, kali ini diucapkan dengan sangat cepat dan tegas. Saat Ratna melepaskan cengkramannya, Bara melihat kengerian baru di jari telunjuknya. Jari itu kini menghitam pekat dari ujung hingga buku jari pertama, seperti jaringan yang mati mendadak. Itu adalah hukuman Mas. Setiap kali Mas Bara mencoba melawan ikatan ini, dia akan mengambil sedikit demi sedikit bagian dari tubuh Mas Bara. Jelas Ratna menunjuk ke sudut ruangan. Bara menoleh dan melihat sosok hitam itu. Kali ini sosok itu tampak lebih jelas, dengan tangan kurus panjang yang seolah siap mencekik. Ratna mendekat lagi, menyandarkan kepalanya di dada Bara. "Jangan khawatir Mas, Ratna sudah urus Adi, dia tidak akan mengganggu kita lagi." Sejak saat itu, telepon dari Adi tidak pernah masuk lagi. Bara tahu Ratna tidak hanya mengancam Bara, tapi juga telah mengambil tindakan nyata pada satu-satunya harapannya di luar sana. Bara semakin yakin ia benar-benar sendirian, terperangkap dalam genggaman istri muda dan jin pengawalnya. Rumah mewah Bara kini terasa seperti kuburan. Atmosfernya dingin, padahal cuaca di luar terik. Semua pelayan sudah diberhentikan oleh Ratna beralasan Bara membutuhkan privasi total. Hal ini semakin mengisolasi Bara. Sejak jari telunjuk Bara menghitam, ketakutan Bara terhadap Ratna bukan lagi ketakutan terhadap seorang istri yang jahat, melainkan ketakutan terhadap pemilik kekuatan gelap yang dapat menyakiti dirinya. Keadaan rumah semakin aneh. Barang-barang antik kesayangan Bara sering kali ditemukan pecah atau retak, seolah ada yang melemparkannya dengan kekuatan tak kasat mata. Bau kemenyan dan dupa yang Ratna gunakan dalam ritualnya kini tidak hanya tercium di kamar, tetapi merayap ke setiap sudut rumah. Suatu malam, Bara tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Ratna yang tidur pulas, namun Bara merasa tidak nyaman. Ia mendengar suara aneh, bukan suara berbisik dari Ratna atau jin pengawalnya, melainkan suara yang berasal dari dinding kamar. Awalnya hanya gumaman pelan, seperti ratapan. Bara mendekatkan telinganya ke dinding. Suara itu menjadi lebih jelas, seperti suara perempuan yang menangis kesakitan. "Tolong, lepaskan aku!" Bara yakin itu adalah suara Arumi, mendiang istri pertamanya. Bara panik dan mencoba membangunkan Ratna. "Ratna, kau dengar? Ada suara Arumi." Ratna membuka mata, melihat Bara dengan tatapan malas. Mas Bara berhalusinasi, itu hanya angin. Rasa penasaran Bara terhadap suara itu mengalahkan rasa takutnya. Ia mulai berani mencari tahu apa yang Ratna lakukan di kamar belakang yang kini terkunci rapat. Saat Ratna sedang mandi, Bara mendobrak pintu kamar belakang. Ia disambut dengan bau busuk yang menyengat, bercampur dengan aroma kemenyan yang memuakan. Ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh. Sebuah lukisan Arumi yang matanya dicoret dengan darah kering. Sebuah sesajen besar di tengah ruangan dengan darah ayam hitam. Dan di sudut, Bara menemukan sesuatu yang paling mengerikan. Boneka kayu kecil yang dibungkus kain kafan lusuh, dan di perut boneka itu tertanam paku-paku berkarat. Bara mendekati boneka itu. Ada sebuah tulisan kuno yang terukir di kayu boneka itu. Ia tidak mengerti, tapi ia yakin boneka itu adalah perwujudan guna-guna Ratna yang telah mengikat jiwa dan harta bendanya. Boneka itu tampak berdenyut seolah memiliki jantung. Saat Bara hendak menyentuh boneka itu, pintu mandi terbuka. Ratna berdiri di sana, hanya berbalut handuk, wajahnya pucat pasi, namun matanya menyala penuh amarah yang mengerikan. "Berani kau sentuh apa yang sudah kutumbalkan?" teriak Ratna, suaranya mengandung gema yang memenuhi ruangan. Ratna lalu menepuk dinding di sampingnya. Begitu Ratna menepuknya, suara ratapan itu menghilang seketika, digantikan dengan tawa cekikikan yang dingin. Ratna tersenyum kemenangan. Melihat Bara berdiri di samping sesajennya, menatap boneka yang menjadi inti dari kekuatannya, amarah Ratna meledak.
Ia tidak lagi peduli menutupi rahasianya. "Kau berani masuk ke kamarku, Bara? Kau berani mengintip perjanjianku?" teriak Ratna. Suaranya tidak hanya keras, tapi juga memiliki gema yang membuat telinga Bara berdengung. Bara mundur, terpojok oleh bau busuk dan aura gelap Ratna. "Ratna, ini gila. Kau menyantet Arumi. Kau mau menghancurkanku." Ratna tertawa terbahak-bahak, tawa yang kejam. "Arumi sudah mati, Bara, dan kau akan menjadi budakku selamanya. Semua hartamu adalah milikku." Saat Ratna mengangkat tangan kanannya, Bara merasakan tekanan udara yang tiba-tiba memberat, seolah dinding ruangan menyempit. Ratna tidak merapal mantra, ia hanya menatap tajam ke arah Bara. Di belakang Bara, di dinding ruangan, lukisan Arumi yang matanya dicoret tiba-tiba jatuh dari dinding. Kaca figura itu pecah berantakan di lantai. Kemudian dengan kekuatan yang tak terlihat, pecahan kaca terbesar itu melayang di udara, berputar dan melesat cepat ke arah Bara. Bara menjerit, mencoba menangkis. Kaca itu tidak mengenai wajahnya, tetapi menghantam keras lengan kiri Bara, menembus kulit dan otot. Darah segar menyembur ke lantai kayu, bercampur dengan sesajen Ratna. Bara ambruk, menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia menatap lengan kirinya yang berlumuran darah. Ini bukan kecelakaan, ini adalah serangan gaib yang nyata. Ratna berjalan mendekat, menatap Bara yang meringis di lantai. Ekspresinya puas dan dingin. Mas Bara adalah pengkhianat, dan dia tidak suka pengkhianat, kata Ratna, menunjuk ke sudut ruangan. Kali ini sosok hitam itu tidak lagi hanya bayangan. Sosok itu terlihat seperti pria bertubuh besar dan tinggi, dengan rambut gimbal dan mata yang menyala merah seperti bara api. Wajahnya menyerupai Ratna, tapi lebih tua, lebih menyeramkan. Itu adalah jin pengawal yang Ratna panggil. "Dia sudah milik kami. Kembali ke tempatmu dan layani dia," desis suara itu yang kini memiliki resonansi fisik. Ratna berlutut di samping Bara, menyentuh luka di lengan Bara dengan jari menghitamnya. Rasa sakitnya langsung menghilang, digantikan oleh rasa pusing yang membius. "Aku bisa menyembuhkanmu, Mas. Aku bisa membuatmu tidak sakit. Tapi Mas Bara harus patuh. Jangan ganggu lagi barang-barang ibu," bisik Ratna, menggunakan panggilan ibu untuk merujuk kekuatan gelap yang membantunya. Ratna lalu menarik Bara yang lemah keluar dari ruang ritual, menguncinya kembali. Bara, terluka dan terbius oleh kekuatan Ratna, dibawa kembali ke kamar utama. Bara tahu sekarang, istrinya adalah penyihir yang nyata, dan ia tidak punya harapan untuk melarikan diri secara fisik. Setelah insiden kaca, Bara dirawat oleh Ratna. Luka di lengannya sembuh dengan cepat berkat sentuhan Ratna yang mengandung kekuatan aneh. Tetapi jari telunjuknya yang menghitam tetap menjadi pengingat yang mengerikan. Bara kini sepenuhnya berada dalam kendali Ratna. Ia makan, tidur, dan bergerak atas izin Ratna. Namun, Bara tidak menyerah. Obsesi yang ditanamkan Ratna membuatnya terikat secara fisik, tetapi jiwa Bara masih memberontak. Ia tahu, satu-satunya kelemahannya adalah jarak. Ia harus berada dekat Ratna agar guna-guna itu efektif. Bara mulai memperhatikan pola Ratna. Ratna selalu menghabiskan waktu di ruang ritual setiap malam Jumat Kliwon, hari di mana kekuatannya mencapai puncaknya. Ratna akan mengunci diri selama berjam-jam, meninggalkan Bara sendirian di kamar utama. Bara menyimpulkan, ia harus menghancurkan boneka kutukan itu pada malam Jumat Kliwon saat Ratna sedang sibuk melakukan ritual tingkat tinggi. Bara tahu ia tidak bisa menggunakan kekerasan fisik karena Ratna akan tahu dan membalas dengan kekuatan gaibnya. Ia harus menggunakan cara yang tidak terdeteksi. Pikirannya kembali pada kamar ritual.
Ratna selalu membawa sebuah kunci besi besar dan berkarat yang ia sembunyikan di balik lukisan di kamar utama, lukisan Bara saat muda. Suatu sore, Ratna tertidur setelah memberinya minuman yang Bara duga mengandung semacam obat penenang. Dengan tubuh gemetar dan rasa mual yang hebat, Bara merangkak ke lukisan itu. Ia mengambil kunci besi itu. Kunci itu sangat dingin. Bara menyadari kunci itu bukan untuk pintu. Ia teringat pada lemari besi kuno yang tersembunyi di balik dinding ruang ritual yang selalu tertutup tirai tebal. Bara yakin boneka kutukan Ratna tidak hanya diletakkan di sesajen, tetapi disimpan di dalam lemari besi itu untuk perlindungan ekstra. Malam itu adalah malam Rabu. Bara hanya punya waktu 2 hari. Ia harus berpura-pura menjadi suami yang patuh, menumpuk energinya, dan menunggu. Saat malam tiba, Ratna bangun dan menatap Bara dengan curiga. "Kenapa Mas Bara menatapku seperti itu?" tanyanya. Bara mencoba tersenyum, senyum yang terasa palsu dan menyakitkan. "Aku mencintaimu, Ratna. Aku hanya tidak ingin terpisah darimu." Ratna tersenyum puas. "Bagus. Besok malam aku harus pergi keluar sebentar. Tapi Jumat malam kita akan bersama lagi. Aku akan memberimu hadiah istimewa." Bara tahu hadiah istimewa Ratna adalah penguatan ikatan guna-guna, mungkin dengan tumbal yang lebih besar. Malam Jumat Kliwon akan menjadi satu-satunya kesempatan Bara. Jika ia gagal, ia tidak hanya kehilangan hartanya, tetapi mungkin juga nyawanya. Ia menggenggam erat kunci besi itu di bawah bantal, dan untuk pertama kali sejak menikah, Bara merasa ada sedikit harapan di tengah kegelapan yang mengepungnya. Udara di rumah terasa mematikan. Malam Jumat Kliwon telah tiba, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Pukul 11 malam, Ratna memasuki ruang ritual, mengunci pintu dari dalam, dan segera memulai ritualnya. Aroma dupa, kemenyan, dan bau amis darah samar-samar merayap keluar dari celah pintu. Bara gemetar antara rasa takut, obsesi, dan tekad merangkak keluar dari kamar utama. Jari telunjuknya yang menghitam terasa berat, berdenyut-denyut. Ia mencengkeram kunci besi berkarat itu di tangannya. Ia sampai di depan pintu ruang ritual. Terdengar suara Ratna merapal mantra dengan nada yang semakin tinggi. Suaranya bercampur dengan gerungan berat yang familiar. Gerungan jin pengawal. Bara tidak punya waktu. Ia segera bergerak ke bagian tersembunyi ruangan, di balik tirai tebal. Di sana, ia menemukan lemari besi kuno, besar, dan diukir dengan simbol-simbol yang tampak asing dan menakutkan. Bara memasukkan kunci besi itu ke lubang kunci. Kunci itu pas, seolah diciptakan khusus untuk lemari itu. Saat Bara memutar kunci, terdengar suara teriakan panjang dari dalam ruang ritual. Ratna tahu. Ratna menghentikan mantranya. "Bara, jangan! Kau akan menyesal!" teriak Ratna dari balik pintu. Bara mengabaikannya. Ia menarik pintu lemari besi itu hingga terbuka. Di dalamnya, Bara disambut oleh pemandangan yang membuat perutnya bergejolak. Tumpukan organ kering, sesajen busuk, dan di tengahnya boneka kutukan yang terbuat dari kayu, terbungkus kain kafan lusuh, dan mengeluarkan cairan kental berwarna merah kehitaman. Boneka itu berdenyut kencang, dan Bara merasakan tarikan obsesi terhadap Ratna menghilang sejenak, digantikan oleh rasa murni jijik dan amarah. Saat Bara meraih boneka itu, jin pengawal muncul. Bukan di sudut ruangan, tapi di samping lemari besi, tepat di belakang Bara. Sosok tinggi besar dengan mata bara api itu mengeluarkan raungan yang membuat gendang telinga Bara hampir pecah. Bara terlempar menghantam dinding. Boneka itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai. "Sentuh dia lagi dan nyawamu akan kuambil sekarang juga," desis jin pengawal. Bara melihat Ratna kini muncul dari balik pintu. Wajahnya penuh darah. Ia telah melukai dirinya sendiri dalam ritual untuk memanggil kekuatan ekstra. "Persetan!" teriak Bara. Untuk pertama kalinya, ia berani melawan. Ia merangkak cepat, mengambil sebilah pisau ritual yang tergeletak di sesajen, dan menusukkannya sekuat tenaga ke jantung boneka kayu itu. Krak! Saat pisau itu menembus boneka, bukan suara kayu yang retak yang Bara dengar, melainkan jeritan kesakitan yang memilukan dari Ratna.
Ratna ambruk, darah segar menyembur dari mulutnya. Di saat yang bersamaan, sosok jin pengawal itu langsung lenyap menjadi asap hitam yang berbau belerang. Ratna merangkak ke arah Bara. Matanya penuh air mata darah. Ia berkata, Kau menghancurkannya. Kau menghancurkan ikatan kita. Boneka itu kini tergeletak lemas, tidak berdenyut lagi. Dan Ratna terkapar di lantai ruang ritual, menatap Bara dengan tatapan kebencian dan kekalahan terakhirnya. Guna-guna itu telah putus, tapi nyawa Ratna yang terikat pada boneka itu kini berada di ujung tanduk. Keheningan setelah jeritan Ratna dan lenyapnya jin pengawal terasa berat. Bara berdiri terengah-engah di ruang ritual. Pisau berlumuran darah di tangannya, menatap Ratna yang tergeletak tak berdaya. Ia merasa ikatan obsesi yang membelenggunya selama ini terlepas total. Rasa cinta yang dipaksakan itu menghilang, digantikan oleh kelegaan yang dingin. Ratna masih hidup, tetapi sekarat. Darah terus mengalir dari mulutnya dan tubuhnya kejang-kejang. Ia menatap Bara dengan mata penuh kebencian. Kau akan hidup sendirian, terhukum oleh hartamu. Bisik Ratna dengan suara yang terputus-putus, kalimat terakhirnya adalah kutukan. Bara tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya ingin semua berakhir. Ia meninggalkan Ratna di ruang ritual yang berantakan, berjalan keluar dan mengunci pintu. Keesokan paginya, Bara bangun di kamar utamanya. Ia tidak lagi merasakan obsesi, tetapi ia merasa sangat lelah dan takut. Ia tahu Ratna telah mati. Saat Bara membuka pintu kamar, ia mendapati rumahnya dipenuhi oleh polisi. Rupanya salah satu tetangga melaporkan suara jeritan aneh dari rumah Bara. Polisi mendobrak ruang ritual yang terkunci dari luar. Ratna ditemukan meninggal dunia di depan lemari besi kuno. Tubuhnya penuh luka sayatan yang tidak wajar. Pisau yang digunakan Bara semalam ada di dekat jasad Ratna. Tetapi Bara ingat ia menusukkannya ke boneka, bukan ke tubuh Ratna. Kematian Ratna terlihat seperti bunuh diri brutal yang didorong oleh kegilaan. Polisi menginterogasi Bara. Bara dengan wajah pucat dan jari telunjuk menghitam menceritakan segalanya tentang guna-guna, boneka, dan jin pengawal. Tentu saja, tidak ada yang percaya. Mereka melihatnya sebagai pengusaha kaya yang baru saja membunuh istri mudanya yang cantik dalam pertengkaran. Penyelidikan berlangsung cepat. Polisi tidak menemukan bukti guna-guna. Ruang ritual, lemari besi, dan sesajen semua bersih tanpa jejak. Bahkan boneka yang ditusuk Bara sudah lenyap. Namun Bara terbebas dari tuduhan pembunuhan. Luka sayatan di tubuh Ratna memang aneh, seolah dilakukan oleh kekuatan non-manusia. Ditambah tidak ada sidik jari Bara yang kuat di tubuh Ratna. Kasus ditutup sebagai kematian akibat bunuh diri dalam kondisi mental tidak stabil. Bara selamat secara hukum, tetapi ia tidak selamat dari kutukan Ratna. Ia mendapatkan kembali kendali atas hartanya, tetapi kini ia hidup di rumah yang sama, sendirian, di mana setiap sudutnya berbau kemenyan dan darah. Jari telunjuk Bara tetap hitam. Itu adalah tanda permanen dari ikatan yang pernah ada. Bara mendapatkan kembali kekayaannya, tetapi ia kehilangan kedamaian. Ia terhukum untuk hidup di rumahnya yang mewah, diselimuti oleh kesunyian yang mencekik, seperti yang Ratna janjikan. 6 bulan berlalu sejak kematian Ratna. Bara Aditama telah pulih secara fisik dan bisnisnya perlahan kembali stabil. Ia mendapatkan kembali kekayaan materialnya, tetapi ia tidak pernah lagi mendapatkan kedamaiannya. Rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bara tidak bisa menjualnya. Setiap kali ia mencoba, urusan legal selalu macet atau calon pembeli mendadak mundur dengan alasan tidak jelas. Persis seperti bisnisnya saat dikuasai guna-guna. Bara yakin kutukan Ratna bukanlah kematiannya, melainkan terikat abadi pada harta benda dan rumah ini. Bara tidur sendirian di kamar utama. Setiap malam, ia masih mencium bau kemenyan basah Ratna. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar tawa cekikikan yang tipis dari balik dinding ruang ritual yang kini ia jadikan gudang dan ia kunci rapat-rapat. Bara sering menatap tangannya. Jari telunjuknya yang menghitam tidak pernah kembali normal.
Itu adalah cap permanen, bukan hanya dari guna-guna Ratna, tetapi juga pengingat akan kebodohannya yang naif dan kesepiannya yang membuka gerbang bagi kejahatan. Ia tahu ia selamat karena ia menghancurkan ikatan fisik boneka itu, tetapi ikatan spiritual, kutukan dan obsesi Ratna terhadap hartanya tetap ada. Suatu sore, Bara sedang duduk di tepi kolam renang tempat ia dulu melihat penampakan jin pengawal. Ia menatap air kolam yang jernih. Tiba-tiba, ia melihat pantulan di permukaan air di sudut kolam, tepat di bawah pohon kamboja. Bukan pantulan pohon, melainkan siluet wanita yang sangat pucat dengan kain kafan lusuh dan senyum dingin Ratna. Bara menutup matanya rapat-rapat. Ketika ia membukanya, bayangan itu hilang. Bara kini hidup sebagai orang yang kaya raya, tetapi terpenjara. Ia tidak berani menikah lagi, tidak berani mencari teman baru. Ia takut cinta akan membawa bencana lain, dan ia tahu Ratna atau entitas yang terikat padanya masih mengawasi dari balik dinding. Satu-satunya teman Bara adalah kesunyian dan kengerian yang kini telah menjadi bagian dari rumahnya. Ia mendapatkan kembali kemewahannya, tetapi jiwanya telah menjadi tumbal abadi bagi guna-guna yang pernah ia ikuti. Kisah Bara Aditama adalah peringatan. Ketika kau mencari cinta sejati dalam kegelapan, terkadang yang kau temukan hanyalah ikatan yang dipaksakan, yang akan memakanmu hingga tulang, meninggalkanmu sendirian dalam kemewahan yang terkutuk. Bara Aditama tetap menjadi tuan rumah itu, tetapi jiwanya adalah milik guna-guna istri muda.